jumpa kembali di semester kedua tahun ajaran 2001-2002. Wow, asik sekali bermainnya di malam tahun baru. Bagaimana keadaan kamu? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan dengan wajah ceria. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran kita, mari kita satukan hati kita dulu, kita berdoa. Doa Bapa kami, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak ibu, kali ini video pembelajaran kita tentang IPA. Ibu Jenny akan bawakan dan ibu akan jelaskan. Kita masuk ke dalam tema 6, panas dan perpindahannya. Dalam subtema 1, suhu dan kalor, kamu dapat lebih jelas lagi dengan melihat buku cetak halaman 145 sampai 154, atau dalam buku tema 6 halaman 3, 9, dan 26. Mari anak-anak ibu dengan semangat ikutin penjelasan ibu tahap demi tahap. Yang pertama, kita harus mengerti atau memahami tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kamu dapat mendefinisikan kalor dan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan tentang sumber energi kalor dan manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kamu dapat mengidentifikasikan perubahan yang disebabkan oleh kalor. Dan yang keempat, kamu dapat menjelaskan tentang perpindahan kalor. Yang pertama, kita akan belajar dulu tentang sumber panas. Apa sih sumber panas? Sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghantarkan atau yang dapat menghasilkan panas. Panas disebut juga dengan kalor. Contoh-contoh sumber panas yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah lilin yang menyala, api unggun, kompor yang menyala, matahari, panas bumi, dan korek api yang menyala. Manfaat panas matahari dapat anak-anak ibu lebih ketahui, yaitu yang pertama, mempertahankan suhu atmosfer, di mana atmosfer ini adalah lapisan bumi kita, sehingga kita dapat terlindungi dari panas yang begitu menyengat dari matahari, ya. Kemudian memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Manfaat yang ketiga, mengeringkan pakaian atau bahan makanan. Dan manfaat panas matahari yang keempat, menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Masih banyak manfaat panas matahari yang dapat kita rasakan. Manfaat panas dari kompor adalah untuk memasak makanan maupun air. Kalor atau biasa disebut dengan panas merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalau sudah bicara tentang suhu, maka suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Nah, untuk membedakan suhu dan kalor, anak-anak ibu bisa perhatikan bahwa suhu itu merupakan pernyataan tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda, di mana suhu ini dapat diukur dengan termometer
Dan untuk termometer anak-anak ibu sudah pelajari, ada termometer Fahrenheit, ada termometer Kelvin, ada termometer Reaumur, dan ada termometer Celcius. Nah, untuk kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Untuk kalor ini dapat diukur dengan alat yang bernama kalorimeter. Ibu sekarang akan menjelaskan tentang perpindahan panas ataupun kalor, yaitu perpindahan panas ada 3. Yang pertama cara konduksi, di mana cara konduksi ini adalah perpindahan panas yang memerlukan suatu medium tanpa adanya perpindahan bagian-bagian zat tersebut, dan ini banyak terjadi pada benda yang terbuat dari logam. Contohnya anak-anak ibu mengambil suatu logam di mana salah satu ujungnya anak-anak ibu pegang dan satu ujungnya yang lain anak-anak ibu bisa panaskan di dekat api, maka secara otomatis tangan kamu akan terasa panas dengan ketika kamu memegang salah satu ujungnya. Nah, ataupun juga ketika kamu mengaduk kopi atau susu panas dengan menggunakan sendok logam, ya, sendok logam yang bukan terbuat dari stainless steel, maka sendok logam yang kamu pegang, tangan kamu akan terasa panas karena logam secara otomatis melakukan perpindahan panas tanpa memerlukan suatu medium. Nah, kemudian perpindahan panas yang kedua bernama konveksi, di mana perpindahan panas ke konveksi ini disertai aliran zat perantaranya. Contohnya, dalam peristiwa angin darat, peristiwa angin laut, ataupun ketika kamu memasak air, maka air tersebut lambat laun akan mendidih. Nah, perpindahan panas yang ketiga adalah cara radiasi. Cara radiasi ini adalah cara langsung perpindahan panas tanpa medium perantara. Contohnya bumi kita yang secara langsung dikenai oleh panas matahari. Kemudian ketika orang tua kamu menjemur pakaian basah di bawah terik matahari, maka pakaian tersebut akan kering. Atau ketika kamu menghangatkan badan kamu atau tangan kamu ke dekat api unggun, ya, atau juga peristiwa ketika kamu berjemur di bawah matahari ketika pagi hari, ya, untuk mendapatkan vitamin D. Nah, itu adalah cara radiasi. Ibu akan melanjutkan penerapan konsep perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu bahwa energi panas dapat mengubah benda mengalami 2 proses. Satu, proses pemuaian, yang artinya perubahan benda menjadi bertambah, baik itu bertambah panjang, baik bertambah lebar, luas, ataupun volume. Karena dalam peristiwa pemuaian ini benda tersebut menerima panas. Kemudian proses penyusutan. Proses penyusutan ini adalah perubahan benda menjadi kecil atau menciut atau menyusut, baik itu panjang, lebar, luas, ataupun volume karena melepaskan panas. Nah, makin panas suatu benda, suhu benda tersebut makin tinggi. Contoh dari pemuaian, bahwa pemuaian ini terjadi pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk benda padat seperti rel kereta api yang bengkok karena panas, atau kabel listrik yang lebih kendur ketika siang hari, atau juga contoh-contoh yang lain anak-anak ibu bisa lebih melihat atau menonton YouTube ini, ya. Kemudian contoh untuk pemuaian zat cair, air dalam panci akan meluap ketika dipanaskan.
Sedangkan contoh pemuaian gas, balon akan meletus terkena panas ataupun ban kendaraan yang meletus secara tiba-tiba terkena panas akibat udara baik di balon maupun di ban kendaraan tersebut mengalami pemuaian. Sedangkan contoh untuk penyusutan kalor, anak-anak ibu bisa perhatikan kabel telepon atau kabel listrik terlihat mengendur di malam hari, ya, karena untuk menghindari terjadinya kabel putus. Nah, kabel telepon ataupun kabel listrik terlihat mengendur di malam hari pada peristiwa malam hari mengalami penyusutan. Bagaimana anak-anak ibu? Ibu harapkan dengan penjelasan ibu yang sedikit ini anak-anak ibu bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan menambah wawasan anak-anak ibu tentang pembelajaran kalor ataupun panas. Kita akhiri pembelajaran kita dengan masuk dalam doa. Kita akan satukan hati kita berdoa Salam Maria. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu, sedikit nasihat ibu, ya, usaha yang terus-menerus kamu lakukan meskipun situasi semakin sulit tidak mengurangi kami untuk meraih kesuksesan. Oleh sebab itu jangan gampang terbawa emosi, jangan mudah menyerah. Dalam situasi begini harus lebih semangat sehingga kamu mudah meraih kesuksesan. Terima kasih. Dalam pembelajaran PJJ kita melalui YouTube ini, ibu senang, kamu senang, kita semua senang. Bye-bye.